Benarkah Yesus versi Alkitab menubuatkan Muhammad? Orang-orang Islam mengklaim bahwa Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Dengan cocokmologi mereka bahwa Alkitab itu menubuatkan Muhammad. Contoh ayat-ayat yang mereka pakai, Yohanes 15 ayat 26. Aku akan mengutus kepadamu penolong yang berasal dari Bapa, dialah roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah dan seterusnya. Kemudian Yohanes 14 ayat 26, tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan seterusnya. Kemudian Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu dan seterusnya. Ayat-ayat di atas mereka bilang itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Sebagaimana itu juga dicatat dalam QS 61 ayat 6. Dalam kurung, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad dalam kurung Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Mereka mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Nabi mereka. Itu cocokmologi mereka. Singkatnya, ayat-ayat yang mereka ambil dari dalam Alkitab itu bukan berbicara tentang kedatangan Muhammad, tetapi tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah pribadi ketiga, bukan berbicara orang Arab yang lahir di Jazirah Arab sana. Kalau mereka bilang ayat-ayat itu menubuatkan Muhammad, maka muncul banyak pertanyaan di sini. Dan saya rasa mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Contoh, apakah Muhammad adalah Allah? Apakah Muhammad adalah tidak dapat dilihat oleh dunia? Apakah Muhammad ini manusia atau Allah? Apa Muhammad menyertai manusia selama-lamanya? Muhammad kan sudah mati. Kalau sudah mati berarti tidak bisa menyertai manusia selama-lamanya. Apakah Muhammad adalah penolong? Kapan Muhammad menolong semua manusia? Kapan Muhammad bersaksi atau memberi kesaksian tentang Yesus? Penolong itu akan mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan sebelumnya. Penolong itu kan akan bersaksi tentang Yesus. Lalu kapan Muhammad bertemu dengan Yesus dan mendengarkan ajaran-ajaran Yesus? Kapan Muhammad memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bisa dipertanyakan kepada mereka. Dan mereka tentu tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena memang ayat-ayat ini tidak berbicara tentang kedatangan orang Arab, tetapi berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Hal itu dapat dilihat secara jelas dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus. Ada keterangan, ada penjelasan di sini. Penolong itu siapa? Penolong itu adalah Roh Kudus. Sejak kapan Muhammad menjadi Roh Kudus? Logika yang kacau. Kita kembali ke Al-Quran dalam QS 61 ayat 6. Mengatakan bahwa Isa menubuatkan kedatangan Muhammad. Apakah dalam ayat ini berbicara tentang Muhammad? Atau menubuatkan Muhammad? Coba kalian teliti baik-baik kalimat itu, kata per kata. Bahkan dalam surah ini pun, kata Muhammad itu dipakai tanda kurung. Perhatikan kata Ahmad, Ahmadu. Dalam surah ini mengatakan Ahmadu bukan Muhammad. Dan Muhammad pun itu memakai tanda kurung. Nah, dalam bahasa Arab biasanya kalau ada akhiran U, dengar baik-baik, kalau ada akhiran U itu merujuk kepada kata sifat, bukan kepada nama orang. Nama diri Muhammad atau nama diri Muhammad. Coba kalian periksa gramatikal bahasa Arab. Ahmad itu artinya terpuji. Itu adalah kata sifat. Dalam surah ini mengatakan bahwa ketika utusan itu datang, yaitu terpuji, yang terpuji itu datang dengan membawa tanda-tanda mujizat. Mereka atau orang-orang akan berkata ini adalah sihir yang nyata. Kalau QS ini memang benar-benar untuk Muhammad, pertanyaan saya, tolong dengar baik-baik pertanyaan saya. Untuk kalian semua, kalau memang ayat ini untuk Muhammad, apakah Muhammad pernah membuat banyak mujizat? Dan ketika ia melakukan mujizat, apakah orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa ini adalah sihir yang nyata? Ingat ya teman-teman, kata Ahmad itu adalah kata sifat. Karena ada akhiran U, Ahmadu, jadi itu bukan ditujukan atau berbicara tentang orang, atau nama orang, atau nabi. Kalau kata sifat, Ahmad atau terpuji, lebih tepat itu kepada Allah ya teman-teman. Kenapa? Karena memang ia adalah Allah yang maha terpuji. Dan salah satu dari 99 nama Allah Islam itu adalah maha terpuji, Al-Hamid. Jadi kata sifat Hamid itu sama dengan akar kata sifat Ahmad. Coba kalian ambil Alkitab lalu bandingkan. Kata terpuji itu hanya biasanya ditujukan kepada Tuhan. Contoh, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya. Mazmur 106 ayat 48. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Mazmur 145 ayat 3 dan masih banyak ayat lainnya. Dalam Alkitab kata terpuji itu pada umumnya ditujukan kepada Allah dan ini bersifat mutlak dan tidak terbatas. Memang benar kata terpuji itu bisa ditujukan kepada manusia.
Ketika seseorang memuji yang satu, tetapi ada perbedaan kata pujian kepada Allah dan kepada manusia. Kata pujian kepada manusia itu bersifat terbatas, sedangkan pada Allah itu tidak terbatas dan pujian itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Pada surah ini hanya ada kata sifat Ahmad atau terpuji, kata terpuji. Dan mereka bilang ini ditujukan kepada Ditujukan kepada manusia, dinubuatkan kepada Muhammad. Padahal seharusnya kata sifat ini itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surah ini pun nama Muhammad itu memang tanda kurung. Jadi apakah Ahmad itu Muhammad atau apakah Ahmad itu ditujukan kepada Allah sendiri? Kalau kepada Allah itu memang lebih tepat ya teman-teman. Nah, coba kalau seandainya kata Ahmad dalam surah ini berbicara tentang Allah, ini seandainya beranggapan saja. Jadi Ahmad dalam surah ini adalah Allah, bandingkan lagi dengan Alkitab ayat-ayat yang mereka kutip tentang penolong atau penghibur. Penolong atau penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Cocok atau tidak menurut kalian? Silakan buat kesimpulan sendiri. Saya hanya membuat perbandingan saja. Sekian informasi dari saya. Semoga kalian semakin lebih waras lagi. Salam toleransi. Saya pamit dulu. Terima kasih.